A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak sekali Pak. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali Pak. Kenapa itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Semoga di pertemuan berikutnya Amin. masuk ya. Sebelum pelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan isi berita. Kemarin kita mempelajari tentang materi apa, anak-anak? Teks narasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan isi berita. Tujuannya agar kalian dapat menentukan pokok-pokok pikiran atau informasi penting dalam sebuah berita. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menuliskan ringkasan isi berita dalam beberapa kalimat yang jelas dan beruntut. Kemudian yang terakhir, agar kalian dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, siapa yang di sini yang suka melihat berita? Bagus. Pinter. Nah, menyimpulkan isi berita merupakan suatu kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Siapa yang mengerti unsur-unsur berita? Berita dua. Ya, belajar. Pintar sekali. Selanjutnya, cara dan langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Nah, ini dengan cara menyimak berita dengan seksama dan mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Agar dapat menyimpulkan isi berita harus memperhatikan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menyimak berita, kemudian yang kedua mencatat pokok-pokok isi berita, dan yang terakhir membuat kesimpulan isi berita. Nah, ini contoh soal. Pihak pengelola objek wisata Grojongan Sewu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah telah melaksanakan simulasi bersifat terbatas mengenai operasionalnya tanpa ada keterlibatan pengunjung pada Minggu tanggal 6 April 2024. Simulasi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan izin resmi untuk operasional dari BKSDA, yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, buat apa yang telah dilaksanakan pihak pengelola objek wisata Grojongan Sewu. Kemudian yang kedua, Bu,
siapa yang telah melaksanakan simulasi? Yang ketiga, when, kapan dilaksanakannya simulasi? Yang keempat, nah ini contoh soal 5W1H. Yang pertama, what, apa yang telah dilaksanakan pihak pengelola objek wisata Grojongan Sewu? Yang kedua, do, siapa yang telah melaksanakan simulasi? Kemudian yang ketiga, when, kapan dilaksanakannya simulasi? Yang keempat, why, mengapa pihak pengelola melakukan simulasi terbatas? Yang kelima, where, di mana tempat wisata Grojongan Sewu? Dan yang keenam ada go, bagaimana mendapatkan izin resmi untuk operasional. Berarti itu juga soalnya ya Pak? Iya. 5W1H itu. Oke, ya betul. Nah sekarang kalian akan membuat soal dari berita ini. Akan Bapak kasih kertas kosong. Nah, dengan berita bulus berukuran jumbo yang ditemukan warga di sekitar lokasi terowongan umum yang ditemukan di Dusun Sambel, Desa Sabrang Lor, Kecamatan Kerucuk, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan berusia sekitar 100 tahun. Hal itu diperkirakan berdasarkan ukuran hewan tersebut yang cukup besar dan beratnya sekitar 20 kg. Sumber Solopos.com 7931. Contoh yang apa itu? Apa yang ditemukan warga di sekitar lokasi terowongan umum? Ini disuruh membuat soal dan jawabannya. Sudah selesai, Nana? Sudah. Sekarang coba salah satu dari 5W ini kalian maju untuk membaca jawaban kalian. Saya Pak. Ya. Saya akan menjawab dan memberi soal ada soal keempat. Apa yang ditemukan warga di sekitar lokasi terowongan itu ditemukan bulus berukuran yang Pinter. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang di depan. Siapa yang menemukan bulus berukuran jumbo warga sekitar lokasi terowongan? Pinter. Ya, sudah ya. Apakah hari ini senang pelajarannya? Senang sekali. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah dipahami ya? Tidak. Siapa yang berani menyimpulkan dari isi berita dari pelajaran sekarang? Ikro Imaro. Ya, ayo. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait penjelasan tadi yaitu membahas terkait menyimpulkan isi berita. Jadi menyimpulkan isi berita itu ada unsur-unsurnya yaitu 5W1H. 5W1H yaitu what, go, when, where, and how. 5W1H. Tadi sudah ada contoh bagaimana cara membuat soal dan jawaban terkait 5W1H tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw